Nah, berikutnya saya akan menyampaikan satu lagi tentang masalah thresholding ya. Nah, misalnya saya punya suatu sinyal dalam domain frekuensi ya. Nah, misalnya sinyal dalam domain frekuensinya adalah seperti ini. Nah, ini sinyal dalam domain frekuensi ya. Saya tuliskan misalnya di sini adalah XF, kemudian ini adalah absolutnya. Nah, kemudian misalnya di sini saya buat semacam garis. Saya buat semacam garis. Nah, ini misalnya nilainya adalah misalnya A ya. Nah, misalnya A. Nah, maka kalau misalnya dilakukan proses thresholding terhadap spektrum frekuensi ini, terhadap respon magnituda ini, saya lakukan proses thresholding. Apa proses thresholding ini? Nah, proses thresholding ini adalah proses di mana sinyal yang lebih kecil, sinyal ini, XF ini, yang lebih kecil dari A, itu akan dijadikan nol, sementara yang lebih besar dari A, itu akan dibiarkan. Nah, itu akan dibiarkan. Nah, sehingga hasil akhirnya bisa kita lihat pada warna, saya berikan warna, misalnya warna biru. Nah, hasil thresholding dari sinyal ini, kita lihat, sinyal ini dia di bawah A, sehingga ini akan menjadi nol. Sinyalnya ada di atas A, sehingga ini akan hasilnya seperti ini. Dia akan mengikuti sinyal ini. Akan mengikuti sinyal ini. Nah, karena dia di atas A, maka dia akan mengikuti sinyalnya. Tapi kalau dia di bawah A, dia akan dijadikan nol. Dia akan turun langsung dan dijadikan nol. Kemudian karena dia di atas A lagi, maka dia akan naik dan akan mengikuti perubahan sinyal aslinya. Kemudian ini turun, dia akan jadi nol. Kemudian dia karena di atas A lagi di sini, maka dia akan mengikuti perubahan sinyal aslinya. Karena dia di bawah A, maka dia akan menjadi nol dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa sinyal hasil thresholding itu adalah yang warna biru. Nah, dan bisa kita simpulkan di sini yang warna biru ini misalnya saya tuliskan di sini adalah YF. Nah, jadi YF itu akan bernilai sama dengan XF jika XF ya itu lebih besar sama dengan A. Tapi YF akan bernilai 0 jika XF itu lebih kecil dari A. Nah, jadi ini adalah formulasinya. Formulasi dari thresholding. Nah, jika kita kaitkan antara formulasi thresholding ini dengan yang sudah pernah saya jelaskan tentang masalah psikoakustik ya. Psikoakustik yang sudah saya pernah jelaskan kemarin yaitu seperti ini. Jadi ini adalah domain frekuensi. Kemudian dia akan turun ya, akan turun. Kemudian nanti nah seperti ini ya. Nah misalnya saya punya sinyal di apa namanya di atas ini. Nah jadi ini adalah garis
seberapa besar sensitivitas manusia terhadap frekuensi. Nah, jadi semakin rendah frekuensinya, telinga manusia semakin tidak sensitif. Dan juga sama, semakin tinggi frekuensi, telinga manusia juga semakin tidak sensitif. Telinga manusia sensitif itu di antara 2 sampai 5. Paling sensitifnya itu di sini, di daerah ini. 2 sampai 5 kHz ya. 2 sampai 5 kHz. Nah, artinya apa? Artinya ketika saya punya suara dan suaranya itu ada di bawah grafik ini, amplitudanya dalam frekuensi atau dalam spektrum frekuensi, misalnya suaranya di sini, suara ini nggak akan terdengar. Bahkan misalnya suaranya sepanjang ini, amplitudanya sangat tinggi, suaranya di sini. Kemudian saya punya suara yang sangat amplitudenya kecil di sini. Amplituda suara di sini kecil. Ini misalnya X1, ini misalnya X2. Maka yang terdengar itu ya X1 walaupun amplitudenya kecil, namun karena sensitivitas telinga kita di sini sesuai grafik ini dan X1 ini berada pada grafik ini atau di atas grafik ini, maka ini akan terdengar oleh telinga kita. Tapi kalau yang ini karena X2 ini di bawah grafik ini, maka telinga kita tidak bisa menangkap suara X2 walaupun amplitudanya sebesar ini. Itu yang dimaksud dengan psikoakustik. Nah, psikoakustik, psikologi secara akustik pada telinga kita. Nah, pada kompresi MP3, semua suara yang berada di bawah grafik ini itu akan dijadikan nol. Sehingga kalau misalnya saya punya sinyal seperti ini, saya gambarkan dengan warna merah. Misalnya sinyalnya seperti ini. Nah, seperti ini sinyalnya ya. Maka hasil dari thresholding, kalau misalnya thresholdnya itu adalah pada proses adalah grafik psikoakustik ini, maka saya berikan di warna hijau. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Karena dia di bawah grafik ini, dia akan bernilai 0. Nah, ini saya tarik garis ke bawah. Ini 0, yang merah ini akan menjadi 0. Kemudian kalau di atas grafik ini, psikoakustik ini akan sesuai dengan grafik dengan sinyal aslinya. Nah, karena dia di bawah, maka ini akan menjadi 0. Kemudian karena dia di atas, maka dia akan mengikuti perubahan sinyalnya. Dan seterusnya, ini karena di atas. Nah, dan karena dia ada di bawah grafik ini, maka dia akan kembali menjadi 0. Nah, sehingga yang hijau ini adalah sinyal, misalnya ada X-topi F, sementara yang merah ini adalah sinyal asli XF. Nah, X-topi F ini adalah hasil thresholding secara psikoakustik dari XF. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada proses kompresi ya, pada proses kompresi MP3 dia memanfaatkan proses ini. Nah, jadi ini hasil thresholding dengan threshold sesuai sensitivitas pendengaran manusia. Sesuai sensitivitas pendengaran manusia, atau disebut juga dengan psikoakustik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa proses psikoakustik ini itu sebenarnya sama dengan proses thresholding, namun thresholdnya itu adalah grafik ini. Nah, mungkin saya perjelas saja di sini ya, bahwa
thresholdnya itu adalah grafik itu saya berikan pada warna kuning ya. Nah, jadi atau mungkin kuningnya yang ini aja. Eh, oh, tidak ada yang ini lah ya. Jadi threshold psikoakustik ini sebenarnya yang ini yang kita lihat ini. Itulah thresholdnya. Nah, jadi kalau kita lihat threshold ini semakin rendah frekuensinya semakin tinggi dan semakin tinggi frekuensi pun juga sama semakin tinggi. Dan dia mencapai titik minimal thresholdnya pada frekuensi di antara 2 kilo sampai 5 kilohertz. Dan pada frekuensi itu suara suara yang didengar oleh manusia sekecil apapun amplitudanya itu terdengar jauh lebih jelas ketimbang frekuensi yang di luar 2 kilo sampai 5 kilohertz. Nah, itulah eh, yang tambahan saya mengenai masalah psikoakustik.